مولاي صل وسلم دائما. Jadi kita ucapkan ahlan wa sahlan dan assalamualaikum kepada Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah sekali lagi dapat bertemu. Alhamdulillah. Ya, dan sama-sama juga Tuan Syekh. Terima kasih juga, rasa seronok dapat berjumpa kembali. Dan Syekh juga dalam rangka orang kata putar-putar berkongsi ilmu, insya-Allah di sana dan di sini. Dan saat ini bersama sahabat pendengar IKIM FM untuk topik Jumaat pagi ini. Baik Mian, kita mulakan mungkin perbincangan topik kita iaitu syurga di bawah tapak kaki ibu. Mungkin mukadimah Syekh mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar semua apakah yang boleh kita dapat pelajari daripada topik pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. Dari hadis yang kita riwayatkan di sana mengundang satu pertanyaan atau perhatian daripada kita. Saat ketika dengan salah seorang sahabat Nabi menanyakan kepada beliau, siapakah manusia atau siapakah seseorang yang paling patut untuk aku berbakti kepadanya. Nabi kita katakan ibu kamu, dan siapa setelahnya Nabi kita katakan ibu kamu, kemudian siapa setelahnya Nabi kita katakan ibu kamu, dan pada kali yang keempat summa abuk. Jadi suatu hal yang agak pelik daripada rangkaian hadis yang diriwayatkan, bagaimana dengan baginda Nabi SAW menyebutkan ibu kamu sebanyak 3 kali, sementara dengan bapak hanya pada kali yang keempat. Jadi kalau kita ikuti asal muasal kejadian daripada tiap insan, yang bagaimanapun dengan kita kena tahu asal muasal daripada kita. Secara fitrah dengan kita berasal daripada kedua ibu bapak kita masing-masing. Asal muasal secara ijadi al-haqiqi dengan permulaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kalian semuanya daripada Adam dan Nabi Adam daripada tanah. Tapi asal muasal secara ijadi kepada tiap individu muslim atau muslimah atau sesiapa saja yang berada di permukaan bumi Allah min banil bashar, itulah daripada ibu bapak mereka masing-masing. Jadi dengan bahasa rasional atau dengan bahasa logiknya, kita kadang-kadang sudah menaruh suatu penghormatan dan penghargaan kepada seorang sahabat, kepada seorang teman, kepada seorang atasan, yang pada hakikatnya kalau kita selidiki, jasa kebaikan daripada orang tadi itu tak banyak mana mungkin dengan bahasa kita. Apa sih kira-kira dengan jasa kebaikannya kepada kita? Sampai dengan kita memberikan penghormatan yang berlebihan. Apakah dia merupakan asal atau kita dan merupakan bagian daripada orang berkenan? Tentunya tidak. Nah, bagaimana dengan kedua ibu bapak kita? Keberadaan kita sekarang justru adalah merupakan bagian daripada mereka berdua. Kalau kita cukup hormat, cukup ta'zim, cukup memberikan penghargaan, bahkan kesetiaan yang tidak ada tandingannya kepada pelatih bola misalnya, atau kepada artis, atau kepada atlet, atau kepada sesiapa saja yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kepada insan, bukannya setakat berjasa baik kepada kita, justru kita dan merupakan bagian daripada anggota mereka. Jadi kita dibesarkan daripada setetes air mani, kemudian berikutnya segimpal darah, segimpal daging, kemudian dengan jenjang yang seterusnya, itu dibesarkan kita di dalam rahim ibu. Nah, jadi kalau kita melihat daripada dua orang insan yang paling berjasa dalam kehidupan kita tadi, antara ibu dan bapak memang masing-masing mempunyai jasa yang berbeda. Tapi ada 3 jasa
baik atau 3 kebaikan yang tidak ada dengan orang tua laki-laki. Jadi saya ingin menjawab, saya belum pernah temukan keterangan seperti itu. Jadi macam mana dengan bagi Nabi katakan yang paling layak ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu 3 kali, bapak kamu pada kali yang keempat. Sebab ada 3 jenjang yang pernah dialami oleh ibu kandung kita masing-masing yang tidak pernah dialami oleh bapak kita. Yang pertama pada masa mengandung, yang kedua pada masa melahirkan, dan yang ketiga pada masa menyusukan. Kalau mendidik mungkin sama-sama mendidik. Kalau memberikan panduan hidup mungkin sama-sama memberikan panduan, memberikan nafkah mungkin sama-sama memberikan nafkah. Tapi apakah ayah kita juga ikut mengandung kita pada saat itu? Iya, betul. Mohon maaf dengan bahasanya, ayahnya buat proyek saja, sementara emak yang akan mengandung kita. Nah, itu dalam masa kandungan selama mungkin dari 6 bulan ke atas sampai pada 9 bulan 9 hari. Itu yang pertama. Itu yang tidak pernah dirasakan oleh bapak kita masing-masing. Kemudian yang kedua, fatratul talq, masa melahirkan. Masa melahirkan tidak ada seorang pun yang pernah merasakannya selain daripada ibu kandung kita masing-masing. Jadi ini mungkin diantara daripada hikmat untuk kali keduanya Nabi kita katakan, manusia yang paling patut untuk kamu berbakti adalah ibu kandungmu. Kemudian kali ketiga fatratu penyusuan, masa menyusukan. Nah, ini juga orang tua kita tidak terlibat dalam, orang tua laki-laki tidak terlibat dalam masa penyusuan. Ini diantara daripada hikmat yang dapat kita kongsikan daripada hadis tadi itu. Nah, dari sanalah munculnya tuntutan daripada Al-Quran, tuntutan daripada hadis Rasulullah SAW untuk kita berbakti kepada kedua ibu dan bapa, dan yang secara khusus kepada ibu, sehingga sampai dikatakan atau sampai diriwayatkan sebuah hadis yang tadi telah disebut-sebut maknanya, bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya Imam